Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arham. My official number is A1M2 18073. Here I am going to explain about direct and indirect speech. Jadi sekilas tentang direct and indirect speech itu, bagaimana kita kenal istilah ini dengan pemahaman kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, atau juga biasa kita kenal dengan istilah report speech. Ya, jadi report speech itu kan bagaimana penuturan kembali kalimat yang telah disampaikan oleh seseorang untuk kemudian diteruskan atau disampaikan kepada orang lain. Ya, lalu setelah itu kita akan melihat lebih jauh. Ya, dalam direct speech itu ada yang namanya main clause atau kalimat utama. Kemudian setelah itu diikuti oleh tanda koma. Setelah tanda koma ada sub clause. Tentu sub clause di dalam direct speech itu ada tanda petik. Ya. Kemudian sementara itu dalam indirect speech itu kita tidak menggunakan koma dan tanda petik, tapi kita gunakan conjunction. Conjunction ini sebagai penghubung dia. Ya, jadi kita akan fokus pada penggunaan conjunction that. Ya. Mengenai kinds of direct and indirect speech, jadi umumnya terdapat 3. Saya akan menjelaskan mengenai statement. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana contoh dari direct and indirect speech itu sendiri. Jadi kita lihat yang pertama itu ada kalimat Ismail says I will go to your house tomorrow. Pertama, kita harus menganalisis bentuk tenses dari soal ini, terutama itu main clause-nya. Ismail says ini menandakan sebagai simple present. Ya, ini menandakan sebagai simple present. Nah, melengkap pada indirect speech-nya. Ismail says that he will go to my house tomorrow. Ya. Apa yang berubah di sana? Jadi yang berubah di sini adalah pronounnya. Pronoun I menjadi I menjadi he, kemudian my house. Ya, yang sebelumnya itu adalah your house. Ya. Ya. Kemudian bagaimana jika kontekstualnya suatu kalimat itu berbentuk past tense. Nah, di sini kita buatkan contoh. Ismail say, I will go to your house tomorrow. Ya, ini sebagai simple past. Kemudian indirect speech-nya, Ismail say that he would go to my house the next day. Nah, kita harus menganalisis perubahan apa yang terjadi sehingga kita bisa melihat dan kita bisa menarik kesimpulan. Ya. Jadi di sini yang berubah pertama itu ya pronounnya. Kemudian di sini ada perubahan tenses. Awalnya will menjadi would. Ya, kemudian juga di sini ada bagi perubahan pronounnya. Dan terakhir di sini ada perubahan adverb-nya. Ya, jadi dalam simple past ada perubahan-perubahan yang tentu berbeda sama simple present. Seperti yang kita saksikan di sini, pertama dia yang merubah pronounnya, kemudian setelah itu ada perubahan bentuk tensesnya, di mana dalam setiap perubahan subclause kalimat dari direct ke indirect speech itu naik satu tingkat dia. Misalnya dari simple present menjadi simple past, dari present continuous menjadi past continuous, dari present perfect menjadi past perfect, dan begitu selanjutnya. Ya, baik. Di sini saya akan memberikan beberapa kesimpulan agar mudah kita memahami bagaimana penggunaan kalimat direct dan indirect speech. Jadi yang sebelumnya kita sudah ulas bagaimana
bentuk perubahan tenses dari direct dan indirect speech. Kemudian ada perubahan pronoun juga, kemudian ada perubahan adverb. Jadi di sini sudah ada rumus yang saya sediakan bahwa ini adalah simbol, bahwa ini adalah simbol untuk menggantikan nama tenses secara lengkap. Ya, jadi misalkan 1, 2, 3, 4. Yang pertama simple present, kemudian 2 melambangkan present continuous, 3 present perfect, dan yang keempat sebagai present perfect continuous. Kemudian bentuk penggunaannya, jadi dari simple present menjadi simple past. Namun rumus ini berlaku apabila main clause pada suatu kalimat itu berbentuk past tense. Perhatikan, perubahannya adalah apabila main clause-nya adalah past tense, simple past, maka yang akan berubah berupa pronoun, tenses, dan adverb-nya. Kemudian apabila selain dari simple past, misalkan pertama kan simple present, kemudian present perfect, kemudian simple future. Jadi selain dari simple past itu yang berubah dalam indirect speech-nya itu hanya pronounnya saja, yang perlu kita perhatikan. Kemudian untuk lebih jelasnya saya akan memberikan lagi beberapa contoh. Jadi ini kalimatnya, Faiz has said to me, I study here. Pertama kita harus kembali menganalisis bentuk kalimatnya. Has said itu menandakan bahwa kalimat ini merupakan present. Ya, seperti aturan rumus yang telah dibuat bahwa selain dari simple past, maka yang berubah itu hanya pronoun dalam sub clause-nya. Hanya pronounnya saja yang berubah dalam sub clause-nya. Jadi I menjadi he. Kemudian bagaimana kontekstualnya jika direct speech-nya itu simple past, maka indirect speech-nya semacam ini. Jadi kalimat dalam kalimat indirect speech-nya apabila dalam kalimat indirect speech-nya apabila direct speech-nya adalah simple past, yang berubah itu adalah pronoun-nya, tenses sama adverb. Coba kita lihat. Faiz said to me that he, yang berubah pronoun, kemudian tenses-nya naik satu tingkat, lalu adverb-nya. Seperti yang saya contohkan kemarin, tomorrow menjadi the next day. Jadi sebenarnya mengenai adverb dalam direct and indirect speech itu banyak sekali. Jadi dia hanya terjadi perubahan kata saja, namun maknanya tetap sama. Dan yang itu yang perlu kita banyak pelajari dan sudah tersedia di banyak literatur, khususnya di perpustakaan FKIP. Kemudian sekian saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.